Setelah datangnya kemenangan, akan hadir kesenangan setelahnya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya teman-teman. Kesenangan saya hadir berbarengan dengan datangnya casing yang cukup banyak di request subscriber ini, yaitu Jonesbow D32 Pro. Sebelum kita bahas casingnya, di sini kita dapat satu kotak yang isinya pernak-pernik aksesoris. Di antaranya ada manual book yang jelas instruksinya. Lalu baut-bautan beserta kabel tis. Sebuah extension penutup kabel yang nantinya bakal nutupin kabel 24 pin Mobo. Bahannya besi tebal ini sob. Lanjut ada bracket untuk kamu yang mau pakai PSU SFX. Yang nantinya bisa ditaruh seperti di gambar ini ya. Terakhir ada GPU holder beserta karet silikon sebagai penahan GPU. Nanti sistem holdernya ini dibaut ke casing dan bisa diatur ketinggiannya. Cukup lengkap ya untuk pernak-pernik yang dikasih. Mantap Jonesbow. Kita ke hidangan utamanya, yaitu si Jonesbow D32 Pro. Casing ini punya konsep MATX compact, tapi dengan segala dukungan yang memadai, bahkan untuk ukuran komponen yang badag. Dimensinya sendiri punya panjang di 396 mm, lebar sekitar 207 mm, dan tinggi di 314 mm. Bahannya full metal dengan ketebalan sekitar 0,7 mm. Keseluruhan casing ini bahannya emang tebal dan solid. Punya desain yang clean juga sob. Gak ada banyak lekukan atau bagian aneh-aneh. Dia sederhana aja. Hadir juga dengan pola kotak-kotak pada bagian hampir keseluruhan sisi-sisinya. Pola ini juga berfungsi sebagai mesh ya, agar sirkulasi udara di casing ini tetap bisa terjaga dengan baik. Entah itu bagian depan, bagian atas, maupun samping. Dust filternya juga dikasih lengkap kok sob. Di bagian bawah ada, di bagian depan ada, di bagian atas juga ada. Ngomongin bagian depan, tombol front panel casing ini ada di bagian depan bawah ya, yang jadi pertanda kalau casing ini direkomendasikan untuk ditaruh di atas meja, biar mudah ngejangkaunya. Di antara tombol itu ada tombol power, combo jack audio, USB Type-A 3.2 Gen 1, dan terakhir USB-C 3.2 Gen 2. BTW ini real Type-C ya, bukan siluman. Kabel-kabelnya juga udah dibuat flat semua, kecuali satu kabel HD audio. Cara buka casing ini termasuk yang standar aja sih, cuma perlu lepas baut aja, entah bagian side panel maupun kompartemen bagian atasnya. Semua pakai baut. Ketebalan kacanya sendiri sudah cukup tebal, sewajarnya casing di kelas ini sih, jos gandos. Ada satu bagian unik di casing ini sob, yang mungkin ini baru saya temuin juga ya pada casing PC, yaitu casing ini punya dua mode A dan mode B. Untuk ubah modenya cukup ubah posisi baut yang ada di atasnya ini. Ada tulisannya juga kok di sini, mau pakai yang A atau yang B. Terus bedanya apa? Mode A dan mode B. Singkatnya sih, mode A itu kalau kita pakai Mobo standar, sedangkan mode B itu kalau kita pakai Mobo yang modelannya BTF atau yang kabel-kabelnya itu dicolok di bagian belakang Mobo. Nah, mode B itu ngebuat dudukan Mobonya sedikit maju supaya kabel yang ada di belakang Mobo itu bisa muat. Udah sih, itu aja. Untuk sisanya sama. Untuk bagian belakang casing ini, kalau teman-teman mau pasang GPU atau VGA, harus lepas dulu ya bagian yang ini nih. Dia ada 3 baut. Lalu untuk slot PCIe-nya, dia ada 4 slot dengan sistem reusable alias dibaut. Bagian dalam casing ini terlihat sederhana sih, tapi banyak sekali lubang-lubang untuk kabel manajemen. Ya wajar aja karena dia udah support BTF ya. Penempatan PSU-nya juga ada di bagian depan, sudah dilengkapi dengan cover PSU biar nanti kelihatan clean. Saran saya kalau pakai casing ginian, yang posisi PSU-nya itu ada di depan, itu saklar PSU kan harus on terus ya. Misal teman-teman mau off kan, ya agak ribet juga ya, kudu ngebongkar. Solusinya teman-teman pakai stop kontak yang ada saklarnya yang kayak gini nih. Usahakan beli yang bagus punya. Nah, kita lanjut. Ini nih bagian yang paling menarik selain daripada desain, yaitu dukungannya. Disimak baik-baik ya sob. Jadi casing ini mendukung Mobo MATX bahkan hingga 4 slot RAM sekalipun.
tinggi CPU cooler yang didukung bisa sampai 169 mm. Sebenarnya untuk mobile Intel itu bisa sampai 170 mm sih, tapi biar simple saya bakal ratain aja di 169 mm ya. Itu untuk mode A sob. Misal teman-teman pakai mode B, itu tinggi CPU cooler cuma muat di 164 mm. Berkurang sekitar 5 mm aja karena ada pergeseran sedikit antara mode A dan mode B. Perbedaannya ada pada tinggi CPU cooler aja sob, buat sisanya masih sama. Lalu untuk panjang VGA maksimal, ini agak unik juga karena berpengaruh pada penggunaan ukuran PSU teman-teman. Misal teman-teman pakai PSU ATX standar atau bahkan SFX, ini bisa pakai VGA dengan panjang 365 mm. VGA 3 fan bakalan muat. Sebagai gambaran di sini, saya pakai VGA Founders Edition dengan panjang kurang lebih 280 mm. Itu masih oke. Bahkan masih ada space lebih dan nggak mentok sama sekali. Untuk lengkapnya, teman-teman bisa baca di sini. Lanjut, untuk fan casing, bisa lumayan banyak juga nih. Di atas itu bisa 2 buah ukuran 12 cm maupun 14 cm. Lalu di bawah bisa 3, dan di belakang bisa 1. I/O radiator bisa pakai 240 mm di bagian atas. PSU bisa pakai modelan ATX maupun SFX. Lalu untuk dukungan storage juga bisa banyak ternyata sob. Di bagian belakang kabel manajemen itu bisa 1 HDD 3,5 inch di samping PSU. Lalu 2 SSD 2,5 inch di belakang motherboard. Satu sisanya bisa dipasang di bawah PSU. Mau ukuran 3,5 ataupun 2,5 masih bisa masuk. Dengan catatan di bawah sini jadinya cuma muat 2 fan aja ya. Beralih ke sisi ruang kabel manajemen. Ini luar biasa dipikirin banget sih sama si Jonesbo. Di setiap lekukan yang ada dan penempatan lubang kabel tis bener-bener oke banget. Mana banyak pula ini lubang kabel tisnya. Jos gandos lah. Asumsi saya walaupun casing ini compact, tapi ngatur kabel di sini gak akan sesulit di casing compact lainnya, karena emang dibuat tidak merepotkan. Baiklah, seperti biasa, saya akan rakit di casing ini, serta saya akan bagikan pengalaman rakit beserta hal-hal yang saya sukai maupun hal-hal yang kurang saya sukai dari casing ini. Setelah selesai dirakit, entah kenapa saya nggak keringetan seperti biasanya kalau ngerakit di casing compact. Asli dah, easy peasy. Walaupun nggak sama persis pengalaman rakitnya kayak rakit di casing MATX standar, tapi saya bisa bilang rakit di Jonesbo D32 Pro ini akan cukup mudah atau setidaknya nggak akan sesulit MATX compact lainnya. Contohnya di bagian kabel manajemen. Walaupun hasil saya di sini bukan yang rapi-rapi banget, tapi setidaknya bisa ditata dengan baik. Karena emang desain ruang kabel manajemen dan jumlah lubang kabel tis yang banyak itu ngebantu banget pas mau nata kabel PSU. Apalagi di sini PSU saya bukan yang modular atau yang kabelnya emboss gitu. Karena kan yang kabelnya emboss gitu dia lentur juga pipih ya. Sedangkan di sini kabel PSU saya itu kabel yang standar. Tapi masih cukup oke lah ya hasilnya. Jadi pengalaman rakit di sini gak ada kendala apapun sob, semuanya aman. Sebelum beralih ke hal-hal yang saya sukai maupun hal-hal yang kurang saya sukai, kita spill dulu harga casing ini. Jonesbo D32 Pro ini ada di sekitar 900 ribuan, versi hitam. Kalau versi putih agak mahal dikit, kayak biasanya, di sekitar 950 ribuan. Sebuah harga yang menurut saya masih masuk akal untuk casing kokoh, solid, punya desain clean, dan dukungan yang sangat luas. Padahal dia ukurannya compact banget. Nah, dari situlah hal-hal yang saya sukai banyak bermunculan sob.
Ngelihat harga 900 ribuan yang belum termasuk voucher, mungkin bisa 800 ribuan kali ya kalau sama voucher. Casing ini menurut saya udah paket komplit. Kamu gak perlu banyak mikirin ukuran, entah ukuran komponen PC maupun ukuran meja kamu. Casing ini jadi solusi buat yang meja atau ukuran kamarnya terbatas, tapi tetap pengen pakai komponen PC yang gede-gede, kayak CPU cooler yang tinggi, VGA yang panjang, bahkan yang butuh storage banyak, juga di casing ini masih bisa ditampung 4 buah sob. Mantap lah kalau soal dukungan. Itu hal pertama yang saya suka banget. Lalu ada pada desain juga yang clean. Jujur, desain seperti ini emang cakep dan sederhana, tapi kompetitor juga punya desain yang kurang lebih sama soal tampilan luar. Jadi bukan sesuatu yang baru kalau soal desain yang simple kayak gini. Buat sisanya jujur sih kayak saya suka semua ya, malah jatuhnya saya nggak nemu kekurangan atau hal yang kurang saya sukai di casing ini. Ya karena emang sebagus itu sih sob. Kalau dicari-cari juga bagi saya pribadi justru malah susah ya. Dukungannya udah oke banget, desainnya cakep, pengalaman rakit normal aja. Soal fan casing juga plus minus sih ya. Kalau dikasih free fan, otomatis harganya bakal lebih mahal lagi. Kalau gak dikasih juga malah beberapa ada yang ngeluh. Mungkin kalau emang harus wajib banget disebutin hal-hal yang kurang saya suka, itu jatuhnya bakal sepele sih ya. Yaitu sistem bukaan side panel yang masih konvensional pakai baut. Terkesan agak ribet dan kuno aja gitu ya. Harusnya biar clean maksimal, pakai sistem klip aja sih menurut saya, jangan pakai baut-bautan kayak gini. Jadi itu aja sob, pendapat pribadi saya soal casing dari Jonesbow D32 Pro ini. Kalau kamu ada perbedaan pendapat dengan saya, monggo lampirkan aja di kolom komentar. Link pembelian ada di deskripsi ya. Terima kasih kepada S-Gear selaku distributor Jonesbow di Indonesia yang udah minjemin casing ini untuk di-review. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di-like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian soal casing compact cakep satu ini.